Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Fattah dengan NIM 20323062. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang semen Portland. Poin-poinnya yaitu yang pertama, semen Portland, yang kedua, tujuan pemakaian semen, yang ketiga, proses pembuatan semen dan industri semen, yang keempat, dampak lingkungan dan sosial. Semen Portland. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku seperti batu kapur atau gamping sebagai bahan dan lempung atau tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk atau bolt. Tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada pencampuran dengan air. Dinamakan semen Portland oleh seorang insinyur Inggris pada tahun 1984 yang bernama Joseph Aspidin karena warna hasil akhir olahannya setelah membeku mirip dengan tanah atau batuan yang terdapat di Pulau Portland, Inggris. Tujuan pemakaian semen. Ada 13 jenis semen. Yang pertama, Ordinary Portland Cement atau OPC. Semen yang dipakai untuk semua macam konstruksi apabila tidak dibutuhkan sifat-sifat khusus seperti ketahanan sulfat. Yang kedua, Moderate Sulfat Resistant atau MSR. Digunakan untuk kebutuhan semua macam konstruksi apabila dibutuhkan sifat ketahanan sulfat dengan tingkat sedang. Yang ketiga, High Early Strength Cement. Semen yang digiling lebih halus dan mempunyai C3S lebih banyak dibandingkan OPC, mempunyai pengembangan kekuatan tekan pada awal yang tinggi dan umur yang panjang dibandingkan OPC. Yang keempat, Low Head of Hydration Cement. Semen yang memiliki sifat diantaranya panas hidrasi yang rendah, kekuatan tekanan awal yang rendah, shrinkage atau proses pengiringan rendah, dan tahan kini terutama terhadap sulfat. High Sulfat Resistant. Semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat yang tinggi. Yang keenam, Super High Early Strength. Digunakan untuk keperluan konstruksi yang perlu cepat selesai. Yang ketujuh, Colloid Cement. Semen yang pada pemakaiannya dipakai dalam bentuk koloid yang dipompakan karena pergeseran-pergeseran halus yang dilakukan pada formasi yang dalam dan sempit. Yang kedelapan, Blended Portland Cement. Semen yang dibuat dengan cara mencampur material-material selain gipsum ke dalam klinker, mengakibatkan beton lebih rapat, kuat dan kedap air serta tahan terhadap pengaruh klor dari air laut. Yang kesembilan, semen Portland pozzolan. Campuran semen Portland dengan benda bersifat pozzolan alam atau trash yang baik. Tujuannya untuk tahan sulfat, tahan suhu tinggi sehingga baik digunakan beto massal seperti bendungan. Yang ke-10, semen alumina. Semen yang dibuat dari batu kapur bauxite digiling halus lalu dibakar 1600 derajat Celcius, baik dipakai untuk daerah yang beriklim dingin. Yang ke-11, semen putih. Semen yang kadar besi oksidasinya rendah dari 0,5% sehingga dalam pembuatannya memerlukan perhatian khusus, atau bahan bakar minyak tanah dan penggilingan tidak boleh besi atau baja. Yang ke-12, jenis semen lainnya yang masih relatif baru seperti supermensori dan mixed cement. Yang ke-13, oil well cement, digunakan dalam penguburan minyak bumi atau gas alam. Proses pembuatan semen. 1. Proses basah. Dalam proses ini, semua bahan baku yang ada dicampur dengan air, dihancurkan lalu diuapkan, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar minyak. Proses ini jarang digunakan karena keterbatasan energi bahan bakar minyak. Yang kedua, proses curing.
menggunakan teknik penggilingan dan blending kemudian dibakar dengan bahan bakar batu bara. Tahapan proses curing. Pertama, proses pengiringan dan penggilingan bahan baku di rotary dryer atau roller mill. Yang kedua, proses pencampuran untuk mendapatkan campuran yang homogen. Yang ketiga, proses pembakaran raw mill untuk menghasilkan terap atau kliker, bahan setengah jadi yang dibutuhkan untuk pembuatan semen. Yang keempat, proses pendinginan. Yang kelima, proses penggilingan akhir di mana klinker dan gypsum digiling dengan semen mill. Dampak lingkungan hidup dan sosial. Dampak terhadap lahan. Yang pertama, penurunan kualitas kesuburan tanah. Yang kedua, perubahan segi tata guna tanah. Dampak pada air. Yang pertama, kualitas air yang bertambah buruk. Kedua, kuantitas air berkurang. Dampak terhadap udara. Yang pertama, menghasilkan polusi atau debu sehingga menimbulkan pencemaran udara. Yang kedua, berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.